Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع شرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا وأمرنا بطاعته لا لحاجتنا بل لنا يغفر الذنوب وأمرنا بطاعته لا لحاجتنا بل لنا يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا ويجزل العطايا لمن كان محسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحمده على فضائله سرا وعلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنا الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنا وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى وعلى سائر آله وأصحاب الكرام الأمناء وسلم تسليما. Dengan nikmatnya lah kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzul Al-Fadil Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang akan membahas tema pada kali ini yaitu keutamaan kalender Hijriyah. Tidak memperpanjang waktu, kepada Ustadzul Al-Fadil falyatafaddal mashkuran ma'jura. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memiliki kita. Dan kepadanya kelak kita akan kembali. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah karunia yang besar dari Allah Jalla Jalaluh tatkala membimbing kita untuk memahami agama ini. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin orang itu mengkaji dan memahami agama Allah ini. Ini sebuah karunia. Tapi kadangkala kita kurang mensyukuri.
bicara kalender, bicara penanggalan. Kenapa kita kok perlu berbincang tentang kalender? Karena banyak umat Islam yang nggak tahu sama kalender mereka. Buktinya, ya kita sendiri sangat sulit untuk menentukan janji membuat kajian dengan kalender Hijriah. Karena banyak orang yang nggak tahu. Bahkan kita sudah terbiasa dengan kalender Masehi. Penetapan kalender adalah sebuah kebutuhan untuk setiap bangsa, setiap negeri, setiap suku bahkan. Sehingga muncul berbagai macam penanggalan. Ada kalender Mesir, yaitu kalender Fir'aun. Mereka punya. Ada kalender suku Maya mungkin, yang mereka punya perhitungan kiamat katanya. Ada kalender Cina. Ada kalender India. Ada kalender Yunani. Ada kalender Yahudi. Orang-orang Persia pun memiliki kalender. Dan ada kalender Jawa. Dan tentunya kalender umat Islam yaitu Hijriah. Sebuah peradaban yang maju, biasanya sistem penanggalannya akan diakui oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan mereka menjadikan kalender tersebut patokan bersama. Ahibati fillah, apa yang menjadi alat untuk menentukan kalender penanggalannya? Kenapa hari ini disebut tanggal 16 Januari? Atau kenapa hari ini kalau kita bicara Hijriah, mungkin hari ini tanggal 3 bulan Jumadal Akhirah. Apa sih yang menjadi alat untuk menentukan kalender tersebut? Apakah kalender ini dibikin-bikin oleh manusia? Oh, hari ini aku tentukan tanggal 1. Dari mana kau tentukan tanggal 1? Hari ini bulan Rajab. Loh, kok bisa bulan Rajab? Apa alasan? Bulan ini bulan Januari tahun 2021. Apa patokannya itu apa? Biasanya mereka menggunakan pergerakan benda-benda langit. Itu yang digunakan untuk menentukan penanggalan. Ada yang menggunakan bintang. Ana subhanallah, ana baca sebuah pembahasan ya. Sebuah artikel yang benar-benar lengkap. Mungkin ana akan bacakan judulnya supaya bisa dijadikan bahan untuk kajian buat teman-teman ya. Di sebuah situs dengan judul Ad-Durar Saniyah ada pembahasan tentang istikhdam at-tarikh al-miladi. Tentang menggunakan kalender Masehi. Ditulis oleh Syekh Abdul Latif Al-Qarni. Anda lihat pembahasannya cukup mendalam. Ada hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak tahu, ya, kita nggak paham. Beliau menguraikan hal itu dengan cukup gamblangnya jemaah. Yang pertama, at-taqwim an-najmi, yaitu kalender yang menjadikan bintang itu sebagai sandaran. Jadi dia itu ada jenis bintang tersendiri yang kalau dia muncul ini awal tahun. Nanti akan ketemu lagi sama bintang tersebut. Muncul lagi tuh bintang. Jumlah harinya 366,25 hari.
Jadi lebih panjang daripada tahun yang dipakai oleh pergerakan matahari. Kayaknya jarang dipakai kalender ini. Yang kedua, at-taqwim asy-syamsi. Itu penanggalan yang bersandarkan kepada pergerakan matahari. Ini ya kita tahu semua, insya Allah nggak perlu dijelaskan panjang lebar, yang jumlah harinya 365 hari. Di mana tahun mentari ini terbagi menjadi 4 bulan sebenarnya, 4 musim. Jadi nanti ketemu musim lagi tahun depan tuh. Ada 4 musim, nanti kita akan jelaskan. Dan kalender ini sebenarnya sudah dipakai oleh orang-orang Romawi yang terdahulu. Sebelum kita bicara Masehi. Orang-orang Romawi itu sudah menggunakan kalender ini, dan juga kalender Julius itu juga pakai mentari. Ada lagi kalender Siriani, Persia juga mereka menggunakan matahari. Kemudian Cina juga pakai matahari. Perancis pun juga menggunakan matahari. Kemudian Mesir, Firaun juga menjadikan kalender matahari. Yang ketiga tadi ada pakai bintang, yang kedua pakai matahari, pakai gerakan matahari. Kemudian yang ketiga adalah at-taqwim al-qamari. Kalender yang sandarannya adalah pergerakan atau perputaran rembulan mengelilingi bumi. Dengan bergeraknya bulan ini, maka tercipta bulan. Dan satu bulan itu, pergerakan bulan itu dalam sebulan, dari mulai dia lahir sampai kemudian dia hilang, itu diperkirakan 29 hari poin 25. Jadi tidak sampai 30 hari, 29,25. Dan atas dasar inilah tahun Qamariyah itu berputar. Jadi satu tahunnya kira-kira 354,36 hari. Ini yang pakai bulan. Maka terjadi perbedaan. Kalau yang tadi yang pakai bintang itu 366 hari, yang pakai matahari 365 hari, yang pakai bulan ini 354,36 hari. Kira-kira dalam setiap setahunnya. Jadi lebih sedikit dari tahun yang pakai matahari 10,88 hari. Jadi hampir 11 harian kira-kira setiap tahunnya. Ahibati fillah. Kalau kita melihat nggak ada hubungannya antara penanggalan yang pakai rembulan dan penanggalan yang pakai matahari. Nggak ada hubungannya sama sekali. Karena jelas-jelas kedua kalender ini mengikuti pergerakan makhluk langit yang berbeda. Yang satu pakai rembulan, yang satu pakai matahari. Beliau menjelaskan bahwasanya kalender yang pakai rembulan ini yang sumbernya sebenarnya. Sumber asalnya kalender itu yang pakai rembulan. Kenapa? Karena syahr, bulan itu dari asal kata apa? Ya bulan. Bulan yang kita lihat. Makanya kalau dikatakan sekarang bulan apa? Sekarang bulan Januari. Loh. Bulan Januari apa matahari Januari? Kalau yang dijadikan patokan itu bukan rembulan. Seharusnya nggak bisa pakai bulan Januari, nggak bisa. Karena pergerakannya itu pakai apa? Menghitungnya itu pakai rembulan apa pakai matahari? Mereka menggunakan pakai matahari gitu.
Oh berarti tidak dikatakan bulan. Maka para ulama menjelaskan hukum yang asal dikatakan bulan itu yang menggunakan perhitungan rembulan. Bukan yang pakai perhitungan matahari. Dan bangsa Arab dari sejak dulu mereka memulai bulan itu ketika melihat rembulan. Oh masuk bulan baru nih. Kita tahu terbitnya bulan itu di barat. Terbitnya hari ini insya Allah atau malam ini kita akan melihat rembulan di arah barat sana. Bulan Sabit yang baru lahir. Baru berumur 2 atau 3 hari. Ada doa ingat yang dibaca. Ini kenapa kita bicara pentingnya kalender Hijriyah. Karena berkaitan dengan ibadah kita. Antum hafal nggak doa melihat rembulan? Kadangkala kita nggak urusan. Kenapa? Karena kita lihat matahari. Tidak melihat rembulan. Jadi Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya hitungan bulan yang diikuti umat Islam itu secara alami. Jadi bukan buatan, bukan dihitung. Tapi mengikuti kejadian alam. Terbit rembulan, tenggelam terbulan, terbit lagi. Jadi kita bicara dia lahirnya di barat, kemudian tenggelamnya di timur, kemudian terbitnya lagi di barat. Ya udah mengikuti itu aja kita menentukan bulan. Nggak ngitung, tidak. Sedangkan penentuan tahunnya dihitung. Gimana ngitungnya? Ya ngitung bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dihitung. Jadi kalau penghitungan bulannya itu alami. Yang ngikutin kejadian alam ini aja. Dan sekarang yang banyak dipakai 2 kalender tadi. Kalender yang berdasarkan matahari dan berdasarkan rembulan. Ahibati fillah, coba kita merenungkan kalender yang berdasarkan matahari ini. Ternyata kalender ini ada hubungannya yang erat dengan kehidupan manusia. Berkaitan dengan menanam. Musim tanam. Tanam apa nih? Bulan apa nih sekarang nih? Tanam ini umpamanya. Berkaitan dengan cuaca. Karena memang kalender yang berdasarkan matahari ini mengandung 4 musim sebenarnya. Ya, tapi beda-beda sebenarnya dari satu negeri ke negeri lainnya. Sehingga ketika dijadikan patokan juga nggak bisa. Di Amerika mereka memiliki 4 musim. Yaitu musim gugur. Ini tiap tahun. Mereka hitungannya tadi kita sampaikan karena memang sebenarnya berdasarkan matahari, mereka itu 4 musim ini yang jadi patokan buat mereka. Ada musim gugur, kira-kira dari tanggal 23 September sampai 20 Desember, itu musim gugur. Kemudian ada musim dingin, dari 21 Desember sampai 20 Maret. Kemudian ada musim semi, dari 21 Maret sampai 20 Juni. Kemudian ada musim panas dari 21 Juni sampai 22 September. Ini negeri yang punya 4 musim. Mereka biasanya seperti itu. Indonesia mungkin punya 2 musim. Musim hujan sama musim kemarau. Tapi yang jelas penentuan kalender ini, kalender berdasarkan matahari itu berkaitan dengan urusan dunia. Maka penentuan tahunnya oleh mereka itu berdasarkan kejadian-kejadian alam yang dibagi menjadi 4 tadi. Sedangkan penentuan bulannya itu bikinan mereka sendiri. Dibuat. Nanti kita akan tahu kenapa kok ada 12 bulan. Ada Januari, ini, itu, macam-macam. Padahal yang jadi patokan mereka itu adalah 4 musim tadi. Dalam kehidupan manusia.
Adapun kalender bulan, maka dia mengikuti pergerakan bulan dan tidak ikut musim. Enggak. Yang penting bulannya itu terbit, maka dikatakan bulan baru. Bulannya tenggelam, hilang, akhir bulan, sudah masuk bulan baru lagi. Jadi penghitungannya 12 bulan itu dihitung oleh mereka. Ahibati fillah, beliau menjelaskan di sini bahwasanya bulan-bulan dalam tahun matahari itu dibuat, ingat, bulan-bulan dalam tahun matahari itu buatan manusia. Adapun tahun dalam hitungan bulan-bulan rembulan, tahunnya itu hitungan manusia. Makanya kalau kita lihat nanti, kenapa di masa Nabi nggak ada penentuan tahunnya? Karena memang dibuat. Sedangkan penentuan bulannya itu mengikuti kejadian alam atau peristiwa yang terjadi dengan rembulan itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwasanya tahun yang ada dalam Hijriah ini itu dihitung. Adapun penentuan bulannya itu mengikuti sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Itu pergerakan rembulan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 12. Mungkin bisa kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, Allah menjadikan pergerakan malam dan siang. Ada mentari di sana, ada rembulan. Itu sebagai sarana agar kita mengetahui tahun dan perhitungan. Jadi tahun itu memang dihitung itu. Adapun berkaitan dengan hari yang kemudian akan berubah menjadi bulan, itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Tinggal kita ngelihat aja gitu. Sehingga kita tahu, oh sekarang udah masuk bulan baru gitu. Kemudian di surat Yunus ayat 5 Allah menjelaskan lagi bagaimana Allah menjadikan rembulan itu sebagai sarana untuk menghitung. Menghitung apa? Ya menghitung hari-hari kita untuk masuk ke bulan yang baru lagi nantinya. Nah, silakan dibaca di surat Yunus ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar,
Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Masya Allah. Tuh Allah yang menetapkan orbitnya. Orbitnya apa? Rembulan. Wa qaddarahu manazil. Agar kalian mengetahui adadas sinina wal hisab. Bilangan-bilangan hari, bilangan-bilangan tahun itu perhitungannya agar kalian tahu. Allah yang menetapkannya. Manusia nggak akan bisa merubah tempat orbitnya rembulan. Nggak bisa dia. Terus gimana? Ya diikutin. Itu Allah ciptakan sebagai tanda. Makanya di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di surat Al-Baqarah ayat 189, orang-orang bertanya tentang kejadian alam nih. Mereka tidak menanyakan tentang matahari, yang mereka tanyakan tentang rembulan. Karena ada yang aneh dengan rembulan ini. Dia itu nanti kecil, kemudian membesar. Besoknya tambah besar lagi. Terus tambah besar, kemudian dia menjadi bulat. Tapi setelah itu, dia berkurang. Sedikit demi sedikit, kemudian hilang. Itu buat apa sih? Allah menciptakan kayak gitu buat apa? Ini yang tadi kita sampaikan bahwasanya penentuan bulan, penghitungan bulan dalam umat Islam yang menggunakan kalendernya pakai bulan itu mengikuti gerakan rembulan. Mereka tidak buat-buat. Kenapa engkau katakan hari ini, kalau dikatakan sekarang, kenapa hari ini kok tanggal 2? Kok bukan tanggal 15? Iya, karena kan kita sedang menghitung bulan. Bulannya masih kecil. Orbitnya itu orbit di tempat tanggal 2. Nanti atau tanggal 3, tanggal 4 gitu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 189. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Tanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dan dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Barakallahu fikum. Kita lihat nih. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang bulan sabit itu. Bagaimana ceritanya? Maka Allah menetapkan hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah sarana penetapan waktu buat manusia. Dan untuk ibadah haji. Sehingga Allah menjadikan sarana untuk mengetahui tahun dan bulan itu diambil dari pergerakan bulan. Bukan matahari. Pergerakan bulan di orbitnya tuh. Itu yang menjadi patokan penentuan bulan dan tahun nanti. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Hibati fillah. Coba kita lihat. Awal penentuan kalender Masehi. Tadi kita udah sampaikan ada banyak peradaban sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang sudah menjadikan kalender matahari ini patokan kehidupan mereka. Karena memang berkaitan dengan musim tanam, musim panen, dengan cuaca. Yang pertama, kalender ini sebenarnya sudah dipakai oleh bangsa Romawi sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam pada tahun 750 sebelum Masehi. Sebenarnya kalender ini pakai rembulan disebutkan.
1 tahun itu mereka memiliki 10 bulan. Ya, mereka tentukan hal itu. Sampai datang Raja Romawi Thomas kedua di tahun 673 sampai 716 sebelum Masehi. Dia menambahkan 2 bulan. Awalnya setahun itu 10 bulan. Mereka tambahkan 2 bulan. Tambahannya itu adalah bulan Januari dan bulan Februari. Maka akhirnya tahun mereka itu terdiri dari 355 hari. Ingat, mereka pakai rembulan. Tahun 355 hari. Dengan berjalannya waktu terjadi perubahan musim. Sehingga tahun 46 sebelum Masehi, Kaisar Julius, dia Imperator Romawi, dia memanggil ahli astrologi dari Mesir yang namanya Sorgen dari Alexandria. Diminta supaya dia menaruh perhitungan yang lebih detail lagi, yang bisa dijadikan sandaran. Maka akhirnya dia membuat, nih tahun 46 sebelum Masehi, dia membuat kalender yang berdasarkan matahari. Yang awalnya pakai bulan, tapi karena bulan ini kan nggak bisa dipakai untuk kalender tanam, musim, nggak bisa. Kalau dikatakan, oh insya Allah bulan Ramadan musim hujan, nggak bisa. Karena Ramadan itu memutari sepanjang tahun. Kadang-kala di musim panas, kadang-kala di musim penghujan, kadang-kala di musim salju mungkin. Terjadi sepanjang setahun ini. Ini salah satu hikmah yang Allah berikan. Sehingga umat Islam itu merasakan bulan puasa di sepanjang tahun. Bayangin ya, kalau puasa itu ditetapkan di musim panas. Kita akan selalu melihat, ya Allah, kalau ngelihat bulan itu, aduh puasa lagi. Tapi karena penentuan puasanya ini berdasarkan rembulan, jadi semua orang merasakan puasa yang panjang dan yang pendek. Ini mungkin buat mereka yang tinggal di negeri-negeri yang punya 4 musim ya. Kemudian akhirnya tahun 46 sebelum Masehi ini, bangsa Romawi beralih dari kalender yang berpatokan kepada rembulan kepada kalender yang berpatokan kepada matahari. Dan kalender itu dinamai kalender Juliani atau Julius. Bersandarkan kepada atau disematkan kepada Imperator Julius Kaisar. Akhirnya kalender ini dipakai terus di Eropa. Sebagian umat sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang Nasara itu menggunakan kalender ini. Dan mereka tanpa mengatakan Masehi. Artinya lahirnya Isa al-Masih enggak. Mereka tetap pakai kalender ini berdasarkan penentuan yang diletakkan oleh Julius Caesar. Sampai abad ke-6 atau abad ke-8 dari lahirnya Masih. Di sini terjadi penghitungan ulang untuk kalender ini. Akhirnya orang-orang Nasara menjadikan awal tahunnya itu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjadikan awal tahun itu adalah 1 Januari. Padahal kita tahu Januari, Februari itu tambahan sebenarnya. Awalnya 10 bulan, kemudian ditambah. Jadi tambahan ini Januari sama Februari. Akhirnya orang Nasara menjadikan tanggal 1 Januari ini pada abad ke-6 atau ke-8 Masehi. Ingat, setelah
600 atau 800 tahun terjadi perubahan tersebut. Dan mereka menjadikan tanggal 1. Kenapa 1 Januari? Mereka gunakan karena hari itu katanya hari disunatnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan menurut mereka lahirnya Nabi Isa itu bukan tanggal 1 Januari, tapi tanggal 25 Januari. Disinilah kenapa kita lihat setiap akhir tahun dikatakan Selamat Natal dan Tahun Baru. Karena ada kaitannya di sini. Sebenarnya tadi nggak pernah ada sebelumnya. Yang dikatakan tahun barunya itu adalah 1 Januari. Enggak. Tapi pada tahun ke-6 atau ke-8, abad ke-6 atau abad ke-8 baru terjadi hal itu. Ahibati fillah. Akhirnya kalender ini dipakai terus sampai masanya Bapa Paulus Georgiou yang ke-13. Yang dia membuat perubahan terhadap kalender Julius Caesar. Karena dilihat ada yang salah hitung. Akhirnya disebutkan ada perbedaan dalam setahun itu 11 detik antara yang terhitung dengan kejadian sebenarnya dari perputaran matahari tersebut. Maka Bapa Paulus Georgiou ini akhirnya membuat sebuah koreksi terhadap kalender Julius Caesar, sehingga sekarang kadang-kala kita membacanya Georgian. Ada kalender Masehi, kadang-kala nama lainnya apa? Georgian. Nah, seperti itu. Dan inilah yang dipakai sekarang ini yang sudah terjadi perubahan. Ahibati fillah. Kalau kita melihat bulan-bulan yang dipakai di kalender Masehi ini. Atas dasar apa sih mereka menjadikan bulan-bulan tersebut? Kita tadi sampaikan sebenarnya hitungan tahun mereka ini ikut 4 musim. Penentuan bulan itu bikinan aja sama mereka. Mereka bikin semau mereka. Mereka itu ingin mengagungkan dewa-dewa mereka. Tuhan-Tuhan mereka di bangsa Romawi. Selain ada dewa-dewa mereka, juga ada 2 panglima Romawi yang terkenal, yaitu Julius Caesar yang nama dia ada di bulan ke-7, bulan Juli. Kemudian ada panglima Agustus yang nama dia ditaruh di kalender atau di bulan ke-8, di mana mereka mengadakan perubahan jumlah harinya ditambahin sampai 31 hari karena disebutkan dia memenangkan kemenangan yang besar pada bulan tersebut sehingga bulan itu dipakai nama dia. Kemudian ditambah 1 hari jadi 31 hari, bukan 30 hari. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya perhitungan yang jelas. Mereka cuma menambahkan. Hitungannya tahun. Mereka punya hitungan tahun benar. Hitungan tahunnya benar. Tapi hitungan harinya mereka menambahkan, mereka mengurangi. Ya sesuai dengan keinginan mereka. Ini betifillah. Udah itu sekedar informasi tentang kalender Masehi. Tema kita adalah kalender Hijriah. Bagaimana umat Islam menentukan kalender Hijriah ini sekarang? Disebutkan Al-Imam Bukhari. Disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Sebuah babut tarikh. Min aina ar-rakhut tarikh. Bab tentang kalender tahun ini. Dari mana mereka memulai tahun ini. Yang kita kenal sekarang. Sekarang tahun 1442 Hijriah. Dari mana? Beliau meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad qala ma addu min mab'atsin Nabi SAW wala min wafatihi ma addu illa min maqdamihi al-Madinah. Mereka tidak menentukan
tahun ini dari diutusnya Nabi SAW. Tidak pula dari kematian Rasul SAW, tapi dari datangnya Nabi ke kota Madinah, dari hijrahnya Rasul SAW. Ingat, bangsa Arab sudah punya penentuan bulan. Dan memang itu sudah sesuatu yang Allah ciptakan. Untuk mengetahui bulan dari mana, Allah sudah ciptakan dari dulu. Masalah tahunnya aja yang mereka belum menetapkan. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, para sahabat bersepakat pada tahun ke-16 setelah hijrahnya Nabi, atau tahun ke-17, atau tahun ke-18, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka bersepakat untuk menjadikan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai awal tahun umat Islam. Ingat, kalau perhitungan bulannya nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena sudah Allah tetapkan hal itu. Perhitungan tahunnya umat Islam ngarang, ya. Tapi mereka berdasarkan ijma nantinya, kesepakatan bersama. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya pernah sebuah dokumentasi diajukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang satu tuntutan orang kepada orang lain. Di situ disebutkan, innahu yahillu alaihi fi Sya'ban, bahwa dia punya kewajiban melunasi hutangnya itu pada bulan Sya'ban. Tertulis di sana bulan Sya'ban. Benar, bulan Sya'ban. Faqala Umar, ayu Sya'ban? Umar tanya, tapi benar ini, dokumen ini menyebutkan engkau harus bayar bulan Sya'ban. Tapi bulan Sya'ban tahun kapan? Gak ada tahunnya. Faqala Umar, ay Sya'ban, asya'banu hadis sana allati nahnu fiha? Apakah Sya'ban tahun ini? Atau Sya'ban tahun lalu sebenarnya? Artinya dia wajib bayar itu tahun lalu sebenarnya. Bukan Sya'ban tahun ini. Atau Sya'ban tahun depan. Lalu Umar bingung. Dikumpulkan para sahabat. Supaya kita tahu jemaah, penentuan kalender Hijriyah ini, tahunnya kita bicarakan, itu tidak main-main. Tidak berdasarkan kaisar yang menentukan. Baba Paulus yang menentukan, bukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk memanggil para sahabat-sahabat yang senior untuk bermusyawarah agar ada penetapan tahun ini, sehingga tahu orang kalau bayar utang itu kapan harus bayarnya. Kalau ada dagang, ada mungkin beli kredit, kapan dia harus melunasinya. Ada yang mengatakan, ya udahlah kita pakai tahunnya Persia. Bayangkan jemaah. Bulannya tetap bulan Islam, Qamariyah, nggak diganti. Cuma tahunnya ini. Sebagian mengatakan pakai kalendernya Persia. Umar nggak suka itu. Terus Persia itu menentukan kalender mereka pakai raja-raja mereka. Ada yang mengatakan, udah pakai Romawi aja, kan udah ada dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Mereka menentukan tahun mereka disebutkan pakai Alexander Macedoni. Umar mengatakan enggak suka. Terus gimana kalau dengan lahirnya Nabi SAW? Ada yang mengatakan dengan diutusnya Rasul SAW. Ada yang mengatakan dengan hijrahnya. Ada yang mengatakan dengan wafatnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu, beliau condong untuk menjadikan hijrahnya Nabi SAW sebagai awal tahun umat Islam. Ini kesepakatan mereka. Kenapa pakai hijrah? Karena itu yang nampak perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Kejayaan Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi SAW. Kemudian ada yang berdalil bahwasanya kesepakatan para sahabat ini
menjadikan hijrahnya Nabi itu awal tahun umat Islam, sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim isyarat kepada hal itu. Di mana disebutkan? Di surat At-Taubah ayat 108. Coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Coba lihat di artinya dulu, Jam. Coba kita lihat artinya di sini. Kita perhatikan. Allah mengatakan min awwal yaumin, sejak hari pertama. Sejak hari pertama. Hari pertama apa ini? Hari pertama apa? Min awwal yaumin. Maka di sini para ulama mengatakan sebenarnya di situ disebutkan sejak hari pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini berkaitan dengan Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka atas dasar inilah sebenarnya penentuan kalender Hijriah itu sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Min awal yaumin. Dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali menyepakati apa yang Allah turunkan pada masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini salah satu kesepakatan yang Allah bimbing Umar untuk menetapkannya sebagai awal kalender umat Islam. Jadi kita seharusnya bangga sama kalender Hijriah ini. Ini bukan hasil bikinan manusia yang mungkin mereka hanya berpikir maslahat. Enggak, ini kesepakatan para sahabat. Ijma. Makanya enggak ada perselisihan di antara mereka tentang awal tahun umat Islam. Ya udah Hijriah. Nggak ada yang mengatakan pakai lahirnya Nabi, nggak ada. Sedangkan kalender Masehi tadi kita sebutkan, awalnya itu adalah kalender Romawi. Yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Nasara. Sehingga mereka menggunakan kalender tersebut. Terus apa hukumnya pakai kalender Hijriah atau kalender Masehi? Yang pertama, kita harus tetapkan dulu tentang hukum memakai kalender yang hitungannya rembulan. Karena kita bicara ini pakai rembulan. Kalender Hijriah sandarannya rembulan. Tadi kita baca surat Al-Baqarah ayat 189. Bahwasanya Allah telah menetapkan bulan itu sebagai hitungan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada manusia, itu adalah penetapan waktu dan pelaksanaan ibadah haji. Ini berarti menjadi patokan umat Islam, wajib hukumnya menjadikan kalender Komariah ini patokan hidup mereka. Maka alhamdulillah umat Islam sampai sekarang tetap menjalankan hal ini. Kalau bicara puasa, ya di bulan Ramadan. Nggak ada perubahan kemudian umat Islam berkumpul gimana supaya nggak ribut ya. Kita nih tiap tahun ribut terus, kapan puasa. Udahlah, puasa bulan Juli aja gitu. Kan enak udah. Nggak ribut. Nggak bisa.
Ini sebuah kewajiban. Bicara haji, ada bulan Dzulhijjah. Orang-orang wukuf di Arafah tanggal 9. Tanggal 10 mereka nyembelih kurban mereka. Ini hitungannya pakai apa? Pakai bulan. Wajib pakai bulan. Nggak bisa dirubah. Ini sebuah kewajiban yang Allah tentukan. Maka ke depan nggak ada lagi yang tanya, kapan kita puasa, Bos? Puasa berapa bulan lagi ya? Insya Allah sekarang sudah tanggal 3 Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lu enggak Ustaz, bulan Masehinya. Kok bulan Masehinya? Jadi Allah sudah menetapkan awal bulan itu dengan terbitnya bulan sabit dan berakhir dengan menghilangnya bulan sabit tersebut. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan fa akhbara annaha mawaqitun linnas. Allah menetapkan bahwasanya rembulan itu adalah penetapan waktu bagi manusia. Penetapan waktu bagi manusia. Wa hadza amun fi jami' umurihim, dalam semua urusan mereka. Maka ya hendaklah kita kembali kepada bulan ini. Taib. Kemudian yang kedua, masih ke yang pertama tadi ya. Kalau kita bicara iddah nih, kadang-kadang ada orang mengatakan iddahnya orang meninggal dunia itu berapa bulan? Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, 4 bulan apa ini? 4 bulan 10 hari. Januari, Februari, Maret, April, 10 hari di bulan Mei. Nggak kayak gitu. Karena kalau kita pakai hitungan kalender Masehi, ada yang 31 hari. Ada yang 28 hari. Sedangkan bulan dalam Islam ya pakai rembulan dia. Jadi penentuannya itu wajib pakai bulan Qamariyah. Wajib. Ini satu hal yang harus kita pelajari. Yang kedua, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في الكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما تقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah menetapkan di sini. Hitungan bulan itu 12 bulan. Setelah 12 bulan ganti tahun baru. Ini ketetapan dari Allah. Yang diantaranya ada 4 bulan haram. Ingat 4 bulan haram itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan haram ini. Kalau kita bicara 4 bulan haram ini, ya seharusnya umat Islam menjadikan perhitungan mereka seperti yang Allah inginkan. Dan Allah tetapkan hal itu. Bukan pakai matahari, tapi pakai rembulan. Maka para ulama menyebutkan seharusnya mereka dalam hitungan utang mereka, ya, gaji mereka, hak-hak mereka, itu pakai yang sudah Allah tetapkan. Yaitu pakai bulan
bulan Qamariyah. Ini ketentuan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Maka tadi kalau kita lihat perubahan yang ada di kalender Georgian ini, kalender Romawi ini, karena mereka melihat musimnya berubah. Kayaknya pihak kerajaan itu bingung untuk menetapkan kita mau tanam ini, bulan itu. Akhirnya mereka berubah kepada bulan yang berdasarkan matahari. Tidak lagi mereka berpikir tentang ibadah lagi, tentang urusan dunia aja yang mereka pikirkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Kalau kalian melihat bulan, hendaklah kalian puasa. Kalau kalian melihat bulan. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Kalau kalian terhalangi oleh wa idza ra'aitum fa'aftiru, kalau kalian melihat bulan lagi maka berbukalah. Puasa dengan melihat, berbuka dengan melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum faqturu lahu. Kalau ada awan yang menutupi, ya udah kalian sempurnakan, kalian hitung, sempurnakan bulan itu jadi 30 bulan. Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana sekarang? Di akhir ini kita bicara tentang hukum memakai kalender Hijriyah saja tanpa Masehi. Ya, kalau bicara hukum ini, maka ini adalah sebuah identitas umat Islam yang dalil-dalilnya tadi sudah kita bacakan. Dan kalau ada yang mengatakan nggak bisa jadi patokan, antum tahu umat Islam jaya selama 1400 tahun itu bukan pakai kalender Masehi. Apakah khilafah Khulafaur Rasyidin yang mereka bisa sampai ke Azerbaijan, kemudian khilafah Umayyah yang bisa sampai ke Madrid, ke Spanyol, kemudian khilafah Abbasiyah yang bisa sampai ke India, ke Cina. Apakah mereka pakai kalender Masehi? Enggak. Mereka pakai kalender Hijriyah. Itu identitas mereka. Oh, kalau sulit, soalnya kadang-kala nggak tepat, ya itu hanya alasan aja. Kalau sulit dan tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan, kenapa 1400 tahun dipakai? Yang terjadi sekarang ini karena pengaruh dari penjajahan Barat kepada negeri-negeri Islam. Yang akhirnya mereka nggak pakai lagi Masehi, nggak pakai lagi Hijriyah. Baik, kondisi yang kedua, itu kondisi yang pertama, memakai kalender Hijriyah tanpa Masehi. Itu identitas. Kondisi kedua adalah memakai kalender Hijriyah plus Masehi. Maka di sini menjadikan kalender Masehi sebagai kalender pendukung sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita menjadi kalender Masehi ini kalender pendukung. Tetap yang di awal itu kalender Hijriyah. Bulannya bulan Hijriyah. Tahunnya tahun Hijriyah. Yang Masehi di bawahnya. Ini para ulama menyebutkan yang seperti ini nggak apa-apa. Karena memang tadi ada yang berurusan dengan urusan dunia. Dengan 4 musim tadi. Orang mau musim tanam, musim ini. Mereka harus pakai Masehi, nggak apa-apa. Tapi tetap kalender Hijriyah harus ada di depan. Karena ini yang sudah Allah tetapkan sebagai pegangan umat Islam. Yang berkaitan dengan ibadah kita. Kita diciptakan untuk memakmurkan bumi ini. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita akan tinggalkan bumi ini dan kita akan beralih ke alam akhirat. Dan ibadah-ibadah itu kaitannya dengan kalender Hijriyah. Atau kalender Qamariyah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat musim itu kita bisa memahaminya dengan kondisi alam juga. Kalau kita bicara musim dingin, kapan musim dingin dimulai? Kapan musim panas dimulai? Itu sebenarnya dengan kejadian-kejadian alam yang kalender matahari ikut itu sebenarnya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan menggunakannya bersamaan. Yang bermasalah ketika, ini kondisi yang ketiga, menjadikan kalender
Masehi saja sebagai patokan. Udah di mana-mana umat Islam, perjanjian mereka, acara-acara mereka itu pakai kalender Masehi. Apa hukumnya? Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, hal at-ta'rikh bit-tarikh al-milad yu'tabar min muwalatin nasara? Apakah kita menentukan kalender dengan kalender Masehi itu termasuk memberikan loyalitas kita kepada orang-orang Nasara? Maka jawaban beliau, la yu'tabaru muwalatan. Enggak, itu enggak termasuk kita loyal kepada orang-orang Nasara. Lakin yu'tabar tashabbuhan bihim. Tapi itu masuk dalam bab menyerupai mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari mereka. Jadi menjadikan kalender Masehi sebagai patokan kalender Masehi saja, ini termasuk kita menyerupai orang-orang Nasara dan ini bahaya buat kita. Dan realitanya apa yang dikatakan Nabi SAW benar. Bagaimana umat Islam di Indonesia atau di berbagai penjuru dunia lainnya, mereka ikut merayakan kalender Masehi. Ya seperti pemilik kalendernya. Siapa pemilik kalendernya? Orang-orang Masehiin. Orang-orang umat Kristiani yang punya sekarang. Makanya mereka menjadikan itu tahun baru mereka. Mereka punya pesta di sana. Oh, kita ikut. Maka beliau menyebutkan di sini, karena tarikhil miladi mawjudan. Kata Syekh Shalih Fauzan, sejak dulu kalender Masehi itu sudah ada. Walam yasta'milu. Tapi umat Islam tidak pakai. Mereka menjadikan kalender Hijriah sebagai patokan. Ingat, kalender Masehi sudah ada sejak dulu. Jadi kalau kita bicara sekarang umurnya sudah 2021, sedangkan kalender umat Islam 1442, berarti subhanallah. Kira-kira ya 600 tahun sebelum Islam sudah ada tuh kalender. Tapi umat Islam nggak pakai. Kenapa sekarang kita pakai? Ya ini menunjukkan kelemahan umat Islam sehingga harus mengekor kepada mereka. Kemudian beliau menyebutkan di sini, kalau kita menjadikan tanggalan mereka itu patokan kita, ya kita berarti menyerupai mereka. Sedangkan Rasul SAW menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian juga di sini ada penjelasan Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau mengatakan umat Islam sejak zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka telah bersepakat menjadikan kalender Hijriah itu sebagai penentuan tahun mereka. Sampai kapan? Sampai akhirnya negeri-negeri Islam dijajah oleh orang-orang Nasara. Kita lihat kapan perubahan itu terjadi. Ketika negeri-negeri Islam dijajah oleh orang-orang Nasara, maka tatkala itu umat Islam dibikin lupa dengan kalender Hijriah. Karena semua dokumentasi, surat menyurat yang ditulis oleh penjajah menggunakan kalender Masehi. Kalau mungkin yang bertanya, kenapa sekarang kok Masehi? Ya karena itu. Penjajahan. Sedangkan umat Islam sebelumnya menggunakan kalender Hijriah. Surat-surat mereka kepada raja-raja Romawi, kepada raja Persia, kepada raja India, kepada raja-raja yang ada di Spanyol, yang ada di Konstantinopel, semuanya pakai Hijriah. Yang ini menuntut lawan itu untuk mengkaji. Tanggal berapa ini? Kapan pertemuannya? Ya pelajari engkau.
Itu ketika umat Islam jaya. Maka ahibati fillah, ya, semoga kita paling tidaklah ikut kondisi yang kedua, menggabungkan antara kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Sehingga tetap patokan untuk ibadah kita kalender Hijriyah. Sedangkan untuk urusan musim tanam musim ini ya nggak ada masalah kita pakai kalender Masehi untuk penentuan hal itu. Karena memang sejatinya mereka menentukan itu untuk musim-musim dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz, mohon penjelasannya tentang tanggal yang paling tepat untuk puasa Ayyamul Bid. Naam. Kaif Luqman? Fadhal. Mohon penjelasannya tentang tanggal yang paling tepat untuk puasa Yaumul Bid. Barakallahu fikum. Adapun Ayyamul Bid itu hari tatkala rembulan itu membulat. Sejak kapan? Tanggal 13, 14, 15. Karena malam tanggal 16 rembulannya itu sudah gopel jemaah. Bulannya itu sudah nggak bulat lagi sudah. Jadi itu puasa Ayyamul Bid. Masya Allah. Ini yang tadi kita bahas bahwasanya ibadah umat Islam itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan kalender yang pakai matahari. Taib. Ada yang pakai matahari, penentuan hari. Dimana kalau kita bicara terbitnya fajar itu awal mulainya puasa. Terbitnya fajar itu awal masuk waktu sholat. Nah, kemudian nanti sholat zuhur. Habisnya waktu subuh dengan terbitnya matahari. Awal mulai waktu zuhur dengan tergelincirnya matahari. Jadi matahari tetap menjadi penentuan waktu juga, tapi bukan untuk menentukan tahun dan bulan. Sedangkan ibadah-ibadah tahunan itu berkaitan dengan atau ibadah-ibadah bulanan seperti puasa Ayyamul Bid, yang seperti puasa selama 1 bulan, seperti puasa selama 1 tahun itu menggunakan rembulan. Gimana kalau kita nggak tahu sama kalender Hijriyah? Gimana sekarang? Oh alhamdulillah Ustaz, sekarang itu kalender Masehinya udah dikasih tanda. Kita lihat kalender Masehi itu. Jadi angka yang besar itu kalender Masehi, tapi nanti dikasih warna lain. Umpamanya ditulis di sana tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 Januari. Anggap. 26, 27, 28. Puasa Ayyamul Bid. Subhanallah. Kita tanggal 26 puasanya. Bukan tanggal 13, 14, 15. Benar-benar lupa dengan kalender Hijriyah. Akhirnya tiap bulan yang dia lihat di kalender itu warna khusus buat Ayyamul Bid. Dia nggak tahu sama kalender Hijriyah tetap. Tapi yang dia tahu kalau warna ini berarti puasa Ayyamul Bid. Maka hendaklah ya kita umat Islam usahakanlah. Jadi teman-teman ini banyak yang jualan kalender Masehi. Masehi ditaruh di paling atas. Dibesarin. Kalau engkau bikin kalender Masehi dan mau dijual, tolong besarin kalender Hijriyah. Kalau bisa kalender Hijriyahnya di atas. Ya Ustadz nggak laku nanti Ustadz. Ya masalahnya karena umat Islamnya belum bangga dengan kalender Hijriyah. Maka harapan anak jemaah, ya hanya harapan ya. Mungkin orang-orang yang punya kuasa, mereka bisa menjalankannya. Apa? Gaji pakai kalender Hijriyah. Kalau gaji pakai kalender Hijriyah, itu yang untung rakyat. Karena dalam setahun, mereka
dapat gaji 11 hari itu. Mereka nggak kerja, mereka dapat gaji tetap. Kan bulannya 12 bulan. 11 hari kan kelebihannya. Mereka udah masuk tahun baru lagi, umat Islam. Sehingga mereka lebih untung. Tapi kan rugi kita nanti Ustaz. Lebih baik masukkan pakai kalender Masehi sehingga 1 tahun itu 365 hari. Sedangkan umat Islam 354 atau 55 hari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Baik, tafadhol yang ingin bertanya langsung untuk raise hand atau angkat tangannya. Kemudian Ustaz, bagaimana cara mudah menjelaskan kepada siswa tentang kalender Hijriyah agar mereka tidak merasa aneh dengan pencantuman tanggal Hijriyah di setiap tugas yang saya berikan? Mohon arahannya Ustaz. Masya Jazakallah Allah. khair. Lihat nih jamaah. Kita sampai titik orang merasa aneh. Gimana nih? Jadi dikasih tahu kalender Hijriah. Ini kalender apaan ini? Ini kan parah banget berarti jamaah. Berarti PR kita nih banyak. Ya betul. Kok bicara kalender Ustaz? Rukun Islam anak-anak yang nggak hafal. Rukun Islam, rukun iman. Kok bicara kalender? Iya. Ya itulah masalah kita jemaah. Sedangkan Rasul SAW mengatakan kalian baru akan jaya kembali kalau kalian kembali kepada agama kalian. Dan kita diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau bicara dengan sebenar-benarnya takwa, bagaimana kita masuk kepada Islam secara kafah. Sampai dalam urusan kalender pun kita, kalendernya sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah loh yang menginginkan kalender itu pakai bulan. Allah yang menetapkan hal itu. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk menggunakan hal itu. Jadi kalau sekarang masih atau santri tanya, tadi itu, sampaikan kepada dia, mungkin diajak santri untuk merenungkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 189. Ajak anak-anak itu di malam hari untuk mengadakan renungan malam. Sampaikan kepada mereka. Kenapa ini bulan sabit? Kenapa dia mengecil? Kemudian dari bulan. Banyak orang nggak tahu jemaah. Kalau ternyata itu penghitungan hari. Banyak nggak tahu. Taunya kalender sudah yang ada tanggalan tadi. Maka ajak anak-anak kita untuk merenungkan sekarang. Pergerakan itu rembulan yang memang sudah pernah ditanyakan. Artinya bangsa Arab pernah tanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya, ini rembulan ini, bulan ini kok bisa berubah-ubah, ini kayak apa ini ceritanya ini? Kenapa itu terjadi? Ajak anak-anak didik kita merenungkan hal itu. Sehingga dia tahu ketika dikatakan tanggal 15, oh berarti malam ini bulat-bulannya. Ketika tanggal 1 Hijriah, oh berarti ini mulai doa kita nih. Doa ketika melihat bulan sabit. Jadi ada kaitannya dengan ibadah. Insya Allah anak-anak akan memahami. Karena memang Anda pernah mendengarkan ceramah seorang syekh. Jangan sampai nanti umat Islam masa depan itu ketika mereka dapat cerita perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Tahun berapa tahun 5 Hijriah ini? Sekarang 2050. Disebutkan di situ tahun 5 Hijriah. Apa maksudnya? Entah jamaah. Itu kalau umat Islam sudah benar-benar meninggalkan. Kejadian meninggalnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah. Berapa tahun yang lalu ini kejadiannya? Karena mereka nggak tahu kecuali Masehi. Maka sekali lagi, para ulama menjelaskan kalau pakai Masehi aja nggak boleh. Karena kita akhirnya benar-benar bertasyabuh sama mereka, ngikutin mereka. Padahal penetapan kalender itu bid'ah tuh. Nggak sesuai dengan kesepakatan para sahabat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Bagi yang raise hand ini khusus untuk ikhwan saja ya. Bagi yang akhwat silakan untuk chat di chat atau di kolom atau bertanya di kolom chat.
Baik, kepada Rahmat Wijaya, silahkan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, Hayyakumullah. kalau orang memakai kalender Hijriah tapi lebih suka menggunakan metode hisab dibandingkan ru'yah, itu gimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Barakallah. Seperti penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah menggunakan hisab, bukan menggunakan metode ruqyah. Ru'yah. Nah, barakallahu fikum jamaah. Iya. Sebenarnya metode hisab itu membantu metode ru'yah. Jadi hisab itu membantu metode ru'yah. Tapi ketetapannya dalam menentukan tetap ru'yah. Jadi kalau mungkin ada sebagian kelompok yang mereka lebih mengutamakan metode hisab dengan dalih, dulu kan nggak menghitung mereka Ustaz. Sekarang kita udah pandai menghitung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihatnya. Karena kadangkala secara hitungan terlihat. Secara hitungan bulan ini terlihat. Tapi waktu itu mendung. Tidak terlihat. Gimana sekarang? Kita ikut hisab atau kita ikut kondisi alam nih. Yang memang kita disuruh melihat oleh Nabi alaihissalam. Maka pendapat yang benar adalah mengikuti penglihatan kita. Walaupun hitungan itu terlihat. Ini hitungannya udah lahir. Kemudian dalam menghitung lahirnya bulan ini juga kadangkala terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Derajat bulannya berapa. Jadi subhanallah jamaah, kita bukan meremehkan hisab. Kita tetap menjadikan hisab itu sebagai alat bantu. Contohnya kayaknya terlihat nih. Secara hitungan terlihat. Yuk bismillah kita lihat. Dilihat, oh betul terlihat. Oh alhamdulillah. Berarti hitungan kita benar umpamanya. Ini secara hitungan terlihat. Kita lihat yuk. Lihat, cari nggak bisa. Mendung, hujan, ini itu. Di mana-mana gelap gulita. Terus mana yang kita tentukan sekarang? Tetap mau pakai hisab atau pakai melihat? Kalau pakai hisab, nggak perlu ngelihat mereka sudah. Jadi orang-orang yang menentukan ibadah itu dengan hisab tadi, mereka nggak perlu ngelihat. Karena nggak ada gunanya melihat buat mereka. Terlihat atau tidak terlihat, patokannya hisab. Sedangkan yang seharusnya dilakukan, hisab itu sebagai alat membantu, tapi tetap melihat. Sehingga ketika kelihatan, alhamdulillah kelihatan. Sesuai dengan yang kita hitung. Ketika nggak kelihatan umpamanya karena mendung, ya sudah. Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الشَّهْرِ 30 يَوْمًا. Kalau terjadi mendung, kalian nggak bisa melihat, walaupun pada hakikatnya mungkin sudah lahir itu rembulan, maka kalian sempurnakan 30 hari. Jadi seperti itu jamaah. Artinya hisab ini boleh dipakai sebagai pembantu, bukan penentu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Ustaz, bajunya bagus. Baik, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kadang kita sebagai orang awam bingung untuk melihat perubahan bulan, Ustaz. Karena kadang muncul perbedaan misal pas penentuan 1 Syawal. Jadi beli tanggalan hijrah juga nggak bisa sama ternyata. Kadang istri bilang sudah tanggal B dan anak bilang masih tanggal A. Jadi beda-beda nih Ustaz tanggal hijriahnya. Gimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Kenapa beda-beda? Apa penyebab perbedaannya? Karena kan penghitungannya beda. Tadi ini nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya. Setiap kelompok menghitung. Mereka menghitung. Ketika mereka menghitung, hitungan mereka, contohnya ya, hari ini tanggal berapa di hitungan kalender yang ada? Tuh. Di yang kita punya di Apple ini, tanggal 2. Di Muslim pun tanggal 3.
Mungkin nanti kalau kita bicara Ummul Qura, ya beda satu lah, tanggal 2, tanggal 3. Itu karena mereka nggak pakai ngeliat. Ini pakai penghitungan. Tapi kalau kita melihat, pasti kelihatan apa tidak. Memang kalau nggak kelihatan, disinilah kita mengatakan ya sudah, karena nggak kelihatan, kita nggak bisa menentukan ini tanggal berapa, ini tanggal 1 atau tanggal 2. Biasanya kita melihat itu tanggal 29. Karena bulan Islam itu, bulan yang pakai rembulan ini, satu bulan itu 29 hari atau 30 hari. Jadi hitungannya dari 12 bulan itu, kira-kira ada yang 6 29, ada yang 30, yang sisanya 30 hari. Atau berbeda-beda sesuai dengan penghitungan bulan dan kelihatannya bulan. Ngitungnya 29 hari. Ngitungnya nih. Tahu-tahu mendung. Ya udah, berarti 30 hari. Gitu saja, jadi nggak bisa ditetapkan. Nah, tapi dinamis terus umat Islam itu. Setiap tahun mereka terus meru'yah hilal. Kalau kita bicara tanggal 13, 14, 15, mudah untuk menetapkannya. Ketika kita lihat bulan, oh tanggal 13 nih. Oh tanggal 14. Oh besok tanggal 15. Full tanggal 15. Itu kalau sudah besar. Jadi untuk ibadah di tanggal 13, 14, 15 itu insya Allah mudah bagi kita untuk melihat rembulan ya. Jadi nggak ada masalah ketika terjadi perselisihan penanggalan, tinggal ditetapkan, umpamanya kita pakai kalender mana nih yang kita pakai. Artinya hisab yang kita pakai, hisabnya yang mana. Tetapkan umpamanya di Indonesia pakai hisabnya Depak. Ya udah, kita pakai itu. Atau ada mungkin yang juga bagus hisabnya dari Muhammadiyah. Mereka pakai hisabnya Muhammadiyah. Yang kadang-kala ada perbedaan juga tadi kita sebutkan. Maka dipakai. Nggak ada masalah. Tapi itu bukan sebagai penentu. Tapi sebagai pembantu. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Lukman Syarifuddin, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fikum wa barak. Tafadhal habibi. Ana mau bertanya, Ustaz. Naam, Bulan tafadhal. berapa sekarang dalam kalender Hijriah, Ustaz? Bulan keberapa? Iya, Ustaz. Bulan yang pertama bulan apa coba? Coba ana mau ngajak antum ngitung. Bulan pertama bulan apa? Mas. Bulan Islam Baik. yang pertama bulan apa? Muharram. Muharram, Terus Safar, Safar. Terus Rabiul Awal. Rabiul Awal, Kemudian Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Kemudian Jumadal Ula. Jumadal Ula, Jumadal Jumadal Akhirah. Akhir, Kemudian Rajab. Rajab, Habis Rajab bulan apa? Februari. Muharram, Habis Rajab. Habis Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Sya'ban, Habis Sya'ban Sya'ban, apa habis bulan Sya'ban? Ramadan. Ramadan, Ramadan. Habis Ramadan Ramadan, Ibu Ramadan, habis Ramadan apa? Lebaran. Safar, Syawal. Nah, Syawal, Lebaran. Iya, Syawal, betul. Habis Syawal bulan apa? Safar, Safar lagi. Habis. Kan udah Muharram Safar tadi. 1, 2 Muharram Safar. Habis bulan Syawal bulan apa? Bulan Jumadal, Dzulqa'dah. Dah, Terus Dzulhijjah. Hajjah, Haji, bulan haji. Sekarang bulan apa? Bulan Jumadal Akhirah.
bulan Jumadal Akhirah. Habis Jumadal Akhirah, terus Rajab, terus Sya'ban. Jadi mungkin buat Akh Lukman kayaknya antum harus ngafalin tuh bulan itu. Ya, Ustaz. Karena memang tadi berkaitan dengan ibadah kita. Kalau kita bicara ada keutamaan bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Nih, bulan depan tuh bulan Rajab. Itu bulan haram juga. Kemudian habis Rajab ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Kalau kita nggak menghafal, jadi kita nggak akan tahu tuh fadilah-fadilah bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalender Masehi tadi. Tapi ini berkaitan dengan rembulan yang memang sudah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Barakallahu fiik buat Syukur, Ustaz. Lukman. Hayyakumullah. Baik. Taib Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang bagus juga Ustaz. Bagaimana cara atau solusi yang tepat bagi kami umat muslim yang awam, Taib, yang awam yang telah terbiasa dengan kalender Masehi agar konsisten menggunakan kalender Hijriah, sementara mayoritas Islam di Indonesia pun terbiasa menggunakan kalender Masehi. Nah, ya inilah jemaah, ini kan jadi masalah. Kenapa kita bahas hari ini? Karena mayoritas umat Islam nggak tahu dengan kalender Hijriah, nggak tahu. Tadi yang ditakutkan sama sekali ketika ditanya bulan apa sekarang, tanggal berapa sekarang, nggak peduli. Sekaranglah tugas kita perlahan-lahan. Jadi 1000 kilometer itu dimulai dengan satu langkah. Apa langkah itu? Paling tidak setiap muslim sekarang tahu tanggal lahirnya secara Hijriah. Jadi kalau dia tulis tanggal lahirnya, kalau KTP nggak bisa kita tambahin Hijriah kan. Paling nggak dia sudah punya catatan. Kalender Hijriah dia. Ini setiap muslim. Di Indonesia ada 221 mungkin muslim. Semuanya satu persatu mengkonverter. Ya ada sekarang konversi itu untuk dikonversi tanggal lahir Hijriah. Mungkin bisa ditampilkan Zubair. Nah, coba kita lihat nih supaya kita tahu tanggal lahir kita berapa. Ini Ana ingin mengajak semua umat Islam paling tidak langkah pertamanya mengkonversi tanggal lahir kita. Nah, udah dapat? Coba masukkan tanggal lahir Ana. 15 Desember 77. Nah, 15 Desember 77. Convert. Nah, kita lihat. Jadinya berapa? 4 Muharram 1398. Umurannya berapa sekarang kalau gitu? 45. Nah, 45. Sudah 45 umuran di sini. Ya, 45, 44. 44. 44 tuh. Jadi, kalau dilihat, orang tuh jadi tahu umurnya. Ini langkah pertama kita. Kalau tadi antum mengatakan, gimana Ustaz? Mayoritas, oke bismillah, dari kita sudah kita mulai. Tanggal lahir kita pakai Masehi atau garis miring Hijriah. Ini langkah pertama kita. Kemudian di awal bulan, mulai kita saling mengingatkan. Ini awal masuk bulan, umpamanya Jumadal Ula. Jangan lupa baca doa. Ini mungkin Ana juga akan minta tim setiap awal bulan itu untuk bikin flyer tersendiri untuk masuk awal bulan Hijriah, plus ada doa melihat rembulan hilal yang baru lahir itu. Doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kemudian nanti harapan Ana tanggal 13, 14, 15 juga ada peringatan. Nih kita tanggal 13, 14, 15 Jumadal Akhirah sekarang ini. Kemudian ada peringatan bentar lagi kita mau masuk ke bulan Rajab. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini perlahan-lahan, ini yang bisa kita lakukan ya secara umum. Ada orang-orang yang sudah punya
jabatan dia punya perusahaan. Dia tinggal rubah, umpamanya udah mulai bulan depan gaji pakai Hijriah. Umpamanya pakai Qamariyah. Tanggal berapa gajian? Tanggal 25. Jadi gajinya tanggal 25 bulan 25 Rajab, 25 Sya'ban, Ramadan. Ana mau tanya, yang namanya THR itu tanggal berapa biasanya? Nah, tanggal berapa? Pak Bimo mungkin tahu. Pak Bimo nih kayaknya ngerti Pak Bimo nih. THR apa Ustaz? THR Lebaran ini tanggal berapa biasanya Pak Bimo? Biasanya 2 pekan, paling ke 2 pekan sebelum Lebaran. Pertengahan Ramadan kan? Iya. Berarti hitungannya kan tanggal 1 Syawal gitu. Iya, berarti sekitar 2 pekan, 14 hari sebelum 1 Syawal. Nah itu, hitungannya Syawal udah bagus tuh. Tapi Ramadan doang. Ramadan, tapi nanti insya Allah ke depannya kan semuanya pakai kalender tadi. Kalender Yusufin Tabe. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ustaz Luqman, mungkin ke pertanyaan terakhir kita Ustaz Luqman. Baik, ini pertanyaan yang mungkin penting juga Ustaz. Nah, Pergantian hari itu dimulai pada asar atau pada maghrib? apa? Pergantian hari. Itu dimulai daripada Pergantian hari. Nah, kalau bicara pergantian hari, tadi kita bicara pakai rembulan ya. Berarti hitungannya terbitnya rembulan. Kapan terbitnya rembulan? Ketika matahari terbenam. Jadi terbitnya rembulan itu matahari terbenam, biasanya di situ bulan terbit. Maka yang dikatakan tanggal 1 Syawal itu mulainya kapan? Apakah jam 12 malam? Enggak. Makanya kalau kita lihat, kenapa di barat ini, bukan barat ya, yang Masehi ini kok jam 12 malam itu jadi awal hari. Anda nggak tahu sampai sekarang, mudah-mudahan nanti Anda akan cari tahu kenapa itu jadi penentuan awal hari. Sedangkan umat Islam, penentuan harinya itu pakai pergerakan benda-benda langit ini juga. Yang ketika tadi disebutkan, pakai rembulan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah katakan itu untuk mengetahui loh kalian. Bagaimana hitungan tahun, hitungan waktu. Kita dengan terbenamnya matahari, lahirnya bulan, ini awal hari. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan, dan terus terang Ana juga sedang belajar mendalami tentang bagaimana kalender Hijrah ini. Barakallahu fikum. Ana kembalikan ke Ustaz Luqman karena di sini ada yang ngajak Ana main sudah ini. So Yusuf, barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya pada hari ini, dan kepada seluruh jamaah pekerja mengaji kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ustaz bermanfaat dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.